Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bobotoh. Jadi sebetulnya ya, ini video ini dibuat agak siang sebetulnya, agak siang. Jadi terkait ada rumor, ada gosip ya yang bisa jadi mempengaruhi banyak persepsi orang terkait kelanjutan Liga 1 2021 ya. Nah, jadi gini, kan Piala Wali Kota Solo apa namanya Gibran Cup atau apa itu kan sudah pasti diundur ya, sudah pasti diundur satu pekan, satu minggu ya. Itu katanya, bukan katanya, karena instruksi dari Pak Gubernur ya, Bapak Ganjar Pranowo. Pemicunya adalah kasus lonjakan COVID. Jadi event-event apapun itu, termasuk sepak bola, ada baiknya. Sebetulnya bukan lagi himbauan ya, kita semua udah tahu lah. Pokoknya kalau ada lonjakan COVID dan otoritas ya, otoritas pemerintah sudah bilang stop, ya harus stop gitu, nggak ada tawar menawar gitu ya. Intinya adalah Piala Wali Kota Solo akan ditunda satu minggu karena lonjakan COVID ya. Sebetulnya bukan cuma Jawa Tengah loh, di mana-mana. Bahkan Kota Bandung saja kan siaga satu gitu ya. Gara-gara lonjakan COVID. Ini mungkin gara-gara apa ya? Gara-gara kemarin nih warga ya seluruh Indonesia ada mobilisasi. Nah, persoalannya gimana pengaruhnya ke Liga 1 ya. Jadi ini hal yang berbeda nih, hal yang berbeda. Piala Wali Kota Solo kan rencana tanggal 20. Seminggu sebelum pelaksanaan ini masih banyak peningkatan kasus ya. Otomatis dia kena dampak lah. Nah, sedangkan Liga 1 yang rencananya tanggal 10 Juli itu masih aman. Harusnya masih aman. Akhirnya saya kemarin menghubungi ya, teleponan sama Bapak Direktur PT Liga Indonesia Baru ya, Bapak Lukita. Dan beliau mengatakan, katanya masih on the track Kang Eko. Jadwal untuk kick off Liga 1 masih tanggal 10 Juli dan belum ada revisi ya. Artinya apa? Artinya pihak keamanan, lalu juga otoritas kesehatan ya, satgas Covid gitu. Kalau gitu ya, temakai kaos sangsang masih memberikan izin sesuai komitmen awal ya. Pendek kata, untuk Liga 1 mah masih belum terdampak walaupun kasus Covid cukup meledak ya, lumayan lah. Nah, kita doakan tetap seperti ini gitu ya. Maksudnya bukan tetap banyak lonjakan COVID, enggak, tetap seperti ini gitu. Jadi walaupun kasus COVID melonjak, semoga ditangani ya, ditangani dengan baik. Ya, protokol kesehatan tetap makin diketatkan sehingga nanti pas tanggal 10 Juli itu kick off bisa berlangsung sesuai rencana gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan kick off-nya ditunda lagi, ini otomatis berdampak sama banyak hal ya, sama siaran langsung, penggunaan lapang, nanti komitmen sponsor, lalu juga mungkin kontrak pemain, kedatangan pemain segala macem gitu ya. Kalau untuk persiapan juga nanti walaupun kayak enak ya, diundurkan ada waktu diperpanjang latihan, tapi kan yang namanya pemain sepak bola ini kan ada yang namanya ini top perform ya. Jadi udah dirancang sama pelatih mendekati hari game gitu ya, match day itu akan maksimal gitu. Nah, jadi kita berharap demi alasan teknis ya, alasan segala macam, termasuk alasan sponsorship apa, semoga benar-benar nggak terdampak ya kasus Liga 1 gitu. Kasus Liga 1, kasus Covid tidak berdampak sama jadwal kick off Liga 1. Dan sebetulnya ini tuh harus tunggu, ada yang mau masuk nih. Saya pause dulu ya. Oke, sudah pulang tamunya, kita lanjutkan. Jadi hal-hal seperti ini nih. Jadi yang namanya industri olahraga, termasuk sepak bola, ini adalah industri yang harus terprediksi. Kalau hasilnya nggak boleh bisa diprediksi. Kalau hasilnya kan ada menang, seri, kalah gitu ya, karena ini pertandingan olahraga ya, permainan. Jadi harus ada ketidakpastian terkait hasil pertandingan.
Jadi tim kecil bisa mengalahkan tim besar bisa kalah sama tim kecil gitu. Maksud saya yang terprediksi itu adalah kondusivitasnya ya. Kalau misalkan dikit-dikit diundur, dikit-dikit direvisi jadwalnya gitu ya. Ya itu nanti berarti nggak pasti. Nah, kalau misalkan suatu industri tingkat ketidakpastiannya atau tingkat ketidakprediksiannya tinggi, itu kurang bagus juga gitu ya. Jadi saya cuma ngasih info nih misalkan. Kayak di Jepang nih ya, kayak di Jepang teman-teman, saya waktu studi sepak bola di sana komparasi ya di J-League. Di Jepang itu J-League atau Liga Jepang itu jadwal buat 5 tahun ke depan itu sudah pasti. Jadi misalkan tahun 2025 misalkan ya, itu sudah ada jadwal ini lawan ini di kota ini jam sekian gitu ya. Nanti kalau misalkan kan ada tim promosi degradasi ya, itu udah diperhitungkan. Jadi tim yang akan promosi akan berhadapan dengan tim yang ini, yang itu gitu. Jadi mereka pakai apa? Kayak kode gitu, angka sama huruf gitu ya. Intinya jadwal untuk 5 tahun ke depan itu sudah ada, sudah pasti gitu ya. Mereka memperhitungkan betul yang namanya itu agenda politik ya. Agenda hari-hari raya, May Day ya, hari buruh segala macam gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang bisa diprediksi, itu diperhitungkan ya, hari Natal, hari raya lain gitu ya. Nah, yang nggak bisa diprediksi memang musibah ya, bencana alam. Lalu juga mungkin seperti COVID ini ya, ini juga sulit diprediksi kan. Tapi bisa gitu, bisa dipantau gitu kan. Kalau misalkan nanti ada COVID melonjak di bulan ini, pertandingan kita tunda 1 minggu misalkan ya, dimulai lagi tanggal segini gitu. Dalam artian yang namanya diprediksi mungkin nggak harus presisi tanggalnya ya, tapi langkah-langkah A, B, C itu harus jelas gitu. Jadi sponsor juga merasa ada kepastian. Terus pemain-pemain juga tahu nih, dia main kapan aja, harus persiapan diri kapan aja gitu. Pelatih juga bisa merancang tim menu latihan dengan bagus juga, dengan baik juga gitu ya. Ini kayaknya kepanjangan ya teman-teman. Pokoknya intinya gitu deh. Intinya kejadian ditundanya Piala Wali Kota Solo tidak mempengaruhi jadwal Liga 1 sampai detik ini. Atau bisa juga dikatakan bahwa melonjaknya kasus Covid ya, bahkan rencana lockdown beberapa kota tetap tidak mempengaruhi rencana kick off Liga 1 sampai detik ini. Infonya dari mana? Infonya langsung dari Bapak Direktur PT Liga Indonesia Baru. Oke, gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.